Oke, para pendengar, pernah nggak sih Anda ngerasa seharian tuh sibuk banget, tapi kok kayaknya nggak ada hasil penting yang kelar? Ya, notifikasi bunyi terus, fokus jadi buyar. Nah, iya banget itu. Sumber kita kali ini, kutipan dari buku Deep Work-nya Cal Newport, ini kayaknya pas banget buat ngatasin itu. Kita bakal coba kupas tuntas ya, konsep kerja mendalam ini. Betul. Deep work itu intinya ya, aktivitas profesional. Tapi yang butuh konsentrasi penuh, benar-benar tanpa gangguan sama sekali. Sampai batas kemampuan otak gitu ya. Iya, sampai mendorong kemampuan kognitif kita. Ini kebalikan banget sama yang namanya shallow work atau kerja dangkal. Oh, kerjaan yang remeh-temeh gitu. Iya, tugas-tugas non-kognitif, logistik seringnya sambil multitasking kan? Gampang ditiru orang lain, dan jujur aja, nggak banyak nambah nilai baru gitu. Jadi ingat cerita Carl Jung deh, yang sampai bangun menara batu di hutan itu kan ya, biar bisa nulis dengan tenang. Persis, kontras banget sama zaman sekarang. Iya, sekarang kan serba open office, pesan instan masuk terus, godaan medsos lagi. Nah, jadi misi kita sekarang nih, kita pengen paham kenapa deep work ini super berharga. Tapi kok makin susah ya ditemuin? Terus gimana caranya Anda bisa mulai ngelatihnya? Oke, kenapa berharga? Ini penting nih. Di ekonomi informasi sekarang, ada dua skill inti yang bikin Anda tuh susah digantiin. Apa aja tuh? Pertama, kemampuan belajar hal rumit tapi cepat. Kedua, kemampuan menghasilkan kerjaan yang kualitasnya elit. Top banget lah. Nah, keduanya ini butuh deep work. Contohnya ada nggak? Ada. Misalnya Nate Silver, itu loh analis data yang jago banget. Atau David Heinemeier Hansen, DHH, yang bikin Ruby on Rails. Mereka kan menghasilkan sesuatu yang, wah, sulit banget ditiru. Itu hasil deep work. Oke, masuk akal banget kenapa berharga, tapi anehnya kok malah makin langka ya? Justru kemampuan super ini makin susah. Kenapa tuh? Nah, sumbernya nyebutin beberapa alasan menarik. Intinya, banyak tren di dunia kerja modern ini malah ngejauhin kita dari fokus. Contohnya? Misalnya, sulitnya ngukur dampak kerjaan dangkal, disebut metric black hole. Jadi karena susah diukur, ya kita kerjain aja terus, biar kelihatan sibuk. Oh, jadi kayak terjebak di kesibukan ya? Iya, ditambah lagi, otak kita kan cenderung nyari yang gampang ya. Itu principle of least resistance. Terus ada juga anggapan keliru kalau sibuk itu sama dengan produktif, padahal belum tentu. Bener juga. Sibuk balas email seharian belum tentu bikin proyek besar maju ya. Persis. Dan ini lagi, ada sisi lain yang lebih dalam. Deep work ini ternyata nyambung ke makna hidup loh. Wah, gimana tuh hubungannya? Secara neurologis, kata Winifred Gallagher, fokus kita itu membentuk cara kita ngelihat dunia. Apa yang kita perhatiin, yaitu yang jadi realitas kita. Oke. Terus, secara psikologis, ini pintu masuk ke flow state, kondisi optimal yang bikin bahagia itu. Konsepnya Mihaly Csikszentmihalyi. Flow state. Pernah dengar. Asik banget ya kalau bisa masuk kondisi itu. Banget, bahkan secara filosofis, menguasai keahlian tingkat tinggi, kayak perajin ahli gitu, itu ngasih kepuasan dan makna tersendiri. Jadi ini bukan cuma soal produktivitas kerjaan, tapi soal kualitas hidup Anda juga. Oke, makin jelas pentingnya. Nah, sekarang bagian praktisnya nih. Kalau deep work sepinting itu, gimana dong cara ngelatihnya? Newport kan ngasih aturan mainnya ya. Iya, ada 4 aturan utama. Aturan pertama, simpelnya, bekerja mendalam. Maksudnya, Anda harus secara sadar menjadwalkan waktu untuk ini. Dijadwalin ya, nggak bisa sambil lalu gitu. Susah kalau sambil lalu. Harus pilih filosofi penjadwalan yang cocok. Ada yang monastik, isolasi total. Ada bimodal, selang-seling intens sama sibuk biasa. Ada ritmik, rutin harian. Atau jurnalistik, manfaatin waktu luang sekecil apapun. Pilih yang sesuai kondisi kita ya berarti. Terus selain jadwal, Bikin ritual. Ini penting. Tentukan lokasi khusus, durasi, cara kerjanya gimana, perlu dukungan apa aja. Misalnya, mati notif, siapin minum, gitu-gitu. oke siap. Aturan pertama, jadwalkan dan bikin ritual. Lanjut, aturan kedua apa? Nah, ini mungkin agak aneh kedengerannya. Aturan #2, rangkul kebosanan. Rangkul kebosanan. Maksudnya gimana tuh? Bukannya kita mau fokus ya? Justru itu, kemampuan fokus itu kayak otot, perlu dilatih.
Mindsetnya perlu dibalik nih. Jangan ambil jeda dari distraksi, tapi ambil jeda terjadwal dari fokus. Menarik. Jadi bukan pas keganggu, baru istirahat. Bukan. Coba deh, tentuin jam khusus buat cek email atau internet. Misalnya jam 12 siang sama jam 4 sore aja. Di luar jam itu, tahan godaannya. Latih diri nahan distraksi. Jadi kayak puasa distraksi gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dengan melatih diri menahan godaan sesekali, otak jadi lebih kuat buat fokus pas benar-benar dibutuhkan. Kalau terus-terusan pindah fokus, walau cuma bentar lihat notif, itu merusak kemampuan konsentrasi jangka panjang Anda. Oke. Jadi melatih otot fokus dengan sengaja menahan distraksi ya. Sip. Lanjut, aturan berikutnya. Ada aturan ketiga soal selektif pakai media sosial, intinya mirip. Pakai alat hanya kalau manfaatnya buat tujuan inti Anda jauh lebih besar dari gangguannya. Tapi kita lompat ke aturan hashtag 4 aja ya. Ini nyambung banget sama rasa kewalahan tadi. Kurangi aktivitas dangkal. Nah, ini dia nih. Gimana caranya? Salah satu strategi kunci dari Newport itu produktivitas jadwal tetap. Misalnya nih, Anda komitmen keras sama diri sendiri. Pokoknya jam 5 sore kerjaan harus beres. Titik. Nggak boleh lewat. Wah, kedengarannya susah tuh. Kalau kerjaan belum selesai gimana? Justru itu tantangannya. Batasan waktu ini maksa Anda jadi super efisien. Anda jadi lebih kejam lah buat nolak atau delegasiin tugas-tugas dangkal yang nggak penting. Supaya waktu yang ada bisa buat deep work itu ya? Betul. Supaya waktu berharga Anda terlindungi untuk kerjaan yang benar-benar penting. Contohnya perusahaan 30 Signals yang sekarang jadi Basecamp. Mereka potong jam kerja jadi 4 hari seminggu. Hasilnya nggak turun loh. Kenapa? Karena yang hilang justru kerjaan nggak pentingnya. Wow, jadi batasan itu malah bisa membebaskan ya? Tepat. Memaksa kita fokus pada esensi. Jadi jelas banget ya kesimpulannya, deep work ini bukan cuma soal duduk diem, fokus gitu aja. Tapi lebih ke membangun sistem, bangun disiplin untuk melindungi fokus kita di tengah dunia yang super berisik ini. Iya, sistem dan kebiasaan. Dan ini kunci buat menghasilkan karya terbaik kita, sekaligus biar lebih puas juga sama pekerjaan. Nggak cuma sibuk tapi nggak ada hasil. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini bisa jadi bahan renungan buat Anda para pendengar. Silakan. Artinya, bisa dilatih sama siapapun. Coba deh Anda pikirkan, kalau hari ini aja Anda ubah satu kebiasaan kecil terkait cara ngelola fokus dan distraksi, kira-kira potensi apa ya yang bisa terbuka buat Anda di masa depan? Mungkin di bulan-bulan atau tahun-tahun mendatang.